Sekali lagi, Shalom. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan bersama dalam ibadah syukur peminangan pada sore hari ini, yaitu menghayati kasih dalam pernikahan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan ibadah syukur peminangan ini, kita diajak untuk merenungkan betapa pentingnya kasih dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam hubungan yang akan dibangun melalui pernikahan. Bapak, Mama, saya tidak akan mengulas panjang lebar apa itu kasih, karena saya percaya kita semua sudah cukup paham tentang apa itu kasih. Yang perlu kita renungkan di sini, Bapak, Mama, apakah kasih itu sudah kita lakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Lebih banyak kita berbicara tentang kasih. Kita bicara, ya saya mengasihi dan seterusnya. Tetapi kadang kasih yang kita nyatakan dalam kehidupan kita, baik di dunia kerja, baik di dunia keluarga, kasih itu belum seutuhnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kalau mau jujur, Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam bacaan kita pertama Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-10, kita diingatkan akan kedatangan Tuhan yang sudah dekat, dan bagaimana seharusnya kita hidup dalam persiapan untuk menyambutnya, termasuk di dalamnya kehidupan setiap rumah tangga. Apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Ketika firman ini diangkat, pasti ada yang bilang, ini hari kau tahu mau lihat ini ada dua punya masuk minta kau omong tentang kedatangan Tuhan, Bapak, Mama. Saya mau bilang bahwa itu tidak terlepas dari berbicara tentang kedatangan Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak, Mama, kasih adalah inti dari setiap hubungan yang sehat. Dalam konteks peminangan ini, kasih bukan hanya sekedar perasaan, tetapi juga tindakan nyata yang kita tunjukkan kepada satu sama yang lain. Ketika kita mempersiapkan diri untuk memasuki fase baru dalam hidup ini, penting bagi kita untuk membangun fondasi yang kokoh berdasarkan kasih yang tulus, yaitu kasih Yesus Kristus. Kenapa demikian, Bapak, Mama? Supaya ketika menjalani kehidupan rumah tangga, kita tidak saling membohongi satu dengan yang lain. Kalau kehidupan rumah tangga dibangun atas dasar kasih Yesus Kristus, maka saya percaya bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga, itu pasti menjalaninya dengan damai sejahtera. Walaupun pasti ada sedikit pertengkaran, ada sedikit tidak suka dan seterusnya. Tetapi karena kasih itu menjadi landasan, maka kasih akan selalu memperbaiki akan hubungan-hubungan kita yang retak, atau kasih akan menolong kita untuk kembali saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak, Mama, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan lewat bacaan sore hari ini. Yang pertama, bagaimana supaya kita hidup saling mengasihi? Alkitab tadi yang kita baca mengajarkan kepada kita, Bapak, Mama, bahwa kita harus punya ketenangan. Kita harus tenang supaya bisa berdoa dan bersyukur. Kenapa Alkitab mengajarkan kita demikian, Bapak, Mama? Karena dalam menjalani kehidupan ini kita hirup pikuk, sehingga kadang
saja Bapak Mama? Berdoa dan bersyukur. Ada berapa banyak rumah tangga Kristen yang saat ini selalu memberi waktu, menyediakan sedikit waktu tenang dan berdoa serta bersyukur kepada Tuhan. Saat ini banyak rumah tangga yang hiruk pikuk, bangun takut terlambat di kantor, doa lupa buang. Nanti sampai di jalan hampir kena seret baru mulai mengaku dosa. Aduh ampuni beta Tuhan, tadi dia lupa berdoa. Ini soal bagi kita Bapak Mama. Karena itu bagi Kakak Dion dan Kakak Jen, saya mau bilang bahwa nasihat kebenaran firman Tuhan ini jangan kita anggap remeh. Karena orang Kristen bilang kau berdoa saja, siapa so tahu berdoa, tetapi tidak melakukannya dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga dan kehidupan dunia kerja. Dalam setiap langkah yang kita ambil Bapak Mama, marilah kita senantiasa berdoa dan bersyukur atas anugerah yang telah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Tunduklah sejenak, berdoa. Tuhan terima kasih untuk hidup hari ini. Hanya itu saja juga banyak orang Kristen yang merasa sulit dan merasa bahwa buang waktu hanya untuk minta terima kasih di Tuhan. Doa menjadi penghubung antara kita dengan Tuhan. Semua orang tahu. Kalau kita sudah kasih tahu juga, Mama tahu itu. Tetapi apakah itu kita lakukan? Lewat doa menguatkan kita dalam setiap keputusan yang kita ambil, dalam setiap perjalanan kehidupan yang kita jalani. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan lewat firman ini adalah saling melayani. Bapak Mama kita diajak untuk melayani satu sama lain sesuai dengan karunia yang telah diterima. Bapak Mama, tolong semua ini diciptakan oleh Allah dan ada di dunia ini dengan karunia masing-masing, dengan talenta masing-masing, sehingga jangan kita bilang bahwa kita ini saudara karunia apa-apa. Siapa yang bilang? Tuhan telah melengkapi kita masing-masing dengan karunia. Hanya apa yang kita jalani, kita berpikir bahwa itu bukan karunia. Yang bapak pikir karunia itu berdoa ke seorang orang sembuh, itu baru karunia. Tidak. Tapi kalau masak di rumah enak, itu bukan karunia. Tidak Bapak Mama. Masak dan enak dinikmati orang lain itu sebuah karunia. Kita buat sesuatu baik, dihargai, dan memuliakan nama Tuhan itu dihargai. Karena itu Bapak Mama jangan dalam hidup bilang cari karunia yang lain. Tidak. Dalam pribadi kita masing-masing Allah telah mengaruniakan karunia bagi kita masing-masing. Supaya kenapa Bapak Mama? Supaya kita saling melengkapi. Supaya kita tidak pukul dada bahwa kita tahu semua hal. Pasti ada kurangnya, ada lebihnya. Kakak Dion dan juga Kakak Jen. Kakak berdua harus menyadari bahwa dalam pribadi kakak berdua ada yang kurang. Karena itu Tuhan mempertemukan kakak berdua supaya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Karena itu jangan bangga diri bahwa beta lebih hebat, beta lebih kuat dari laki-laki bilang beta lebih hebat dan lebih kuat dari perempuan. Perempuan itu lemah, tahu apa-apa. Tidak. Ketika kita bicara demikian, maka kita sendiri melecehkan karunia yang Allah karuniakan dalam kehidupan kita. Karena itu tanggung jawab kakak berdua, bahkan kita semua yang ada, untuk saling melayani satu dengan yang lainnya, saling mendukung dalam setiap keadaan. Mari lewat firman Tuhan ini kakak berdua berkomitmen untuk menjadi pasangan yang saling mendukung dan dalam suka maupun dalam duka. Jangan satu kasih tinggal satu. Ketika satu ada dalam persoalan, tanggung jawab yang satu adalah memberi semangat, memberi jalan keluar baginya untuk bisa keluar dari persoalan yang ada. Kenapa saya bilang begitu Bapak Mama? Kehidupan rumah tangga Kristen saat ini mengalami berbagai soal. Kenapa? Karena saling meninggalkan. Satu karena masalah, satu kasih tinggal. Akhirnya tidak akan ada jalan keluar. Padahal kebenaran firman mengajarkan kita untuk saling mendukung supaya ada jalan keluar. Setelah itu kalau ada pertengkaran, saling memaafkan. Omong tentang saling memaafkan ini Bapak Mama, dalam dunia sekarang ini
memaafkan itu hal yang mahal. Kalau Bapak Mama bilang tidak, saya mau bilang, kalau tidak mahal, kenapa banyak rumah tangga hancur? Kenapa banyak rumah tangga yang tidak mau bersatu? Karena kita merasa bahwa kata maaf itu adalah kata yang mahal. Karena itu Bapak Mama, bagi kakak berdua, saya dalam pranikah saya sudah bilang bahwa apapun persoalan kita, ketika kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya, maka semua lepas. Tidak ada yang mengganjal hati kita dan kita saling membelakannya. Kita akan saling merangkul, saling menolong, karena kita hidup berdasarkan kasih Yesus Kristus. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, hal yang ketiga yaitu menjadi teladan kasih. Dengan mengingat bahwa kasih menutupi banyak dosa, kita semua, terlebih khusus kakak berdua, bahwa kasih menutupi banyak dosa. Karena itu dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga, kakak berdua harus saling memaafkan dan saling memahami. Tiada hubungan yang sempurna, tetapi dengan kasih kita dapat mengatasi setiap kesulitan yang mungkin akan muncul dalam kehidupan rumah tangga kakak berdua. Marilah dalam kehidupan rumah tangga kakak berdua berusaha untuk menjadi teladan kasih satu sama yang lain dan juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu, marilah saya mengajak kepada kakak berdua untuk menjadi teladan kasih. Hadirkanlah Roh Kudus dalam kehidupan kakak berdua. Maka dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kakak berdua tidak akan saling berhitung. Rumah tangga bukan matematika untuk kita tambah kurang di situ. Tetapi rumah tangga itu adalah rumah tangga yang diberkati untuk jalan sama-sama, bukan berat sebelah. Hal yang keempat, mempersiapkan diri untuk masa depan. Sebagai pasangan yang akan memulai perjalanan bersama, penting untuk merencanakan masa depan dengan iman dan juga harapan. Apa yang kita lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan kakak berdua. Marilah kita gunakan setiap hari-hari hidup kita untuk memperkuat hubungan kita melalui komunikasi yang baik, saling pengertian, dan juga kasih yang tulus. Pada akhirnya, Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam pemindahan ini adalah sebuah panggilan untuk menghayati kasih yang sejati. Bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan ini, dan kakak berdua berkomitmen untuk hidup dalam kasih sebagaimana Yesus mengasihi kita, sehingga dalam menjalani kehidupan rumah tangga kakak berdua, saya sudah bilang dalam pranikah bahwa bukan jalan tol. Ketika kakak berdua mengambil keputusan atau berkomitmen untuk hidup bersama, masalah sudah ada di depan. Tetapi bersyukurlah, karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu menolong kita untuk mengatasi, melewati berbagai masalah-masalah hidup yang ada di depan. Karena itu kakak berdua jangan takut. Kakak berdua tidak sendiri. Tuhan Yesus selalu memberi jaminan bahwa ketika kakak berdua berseru kepadanya, Dia akan dengar dan akan menolong kakak berdua. Karena itu ingatlah, ayat pertama bilang tenang. Sebesar apapun masalah kita, tenang. Dan punya waktu sedikit untuk berdoa kepada Tuhan. Hal itu saya ulang lagi Bapak Mama, dalam dunia hidup kita yang serba modern ini, ketenangan justru mulai langka Bapak Mama. Orang terburu-buru berdoa juga terburu-buru. Kadang orang sudah terburu-buru doa cepat. Doa cepat itu nah amin Bapak Mama. Soalnya baru omong sepotong suruh amin sudah. Saya membayangkan Bapak Mama bahwa Tuhan juga bilang amin untuk ketempuh hidup, maka selesai dan sudah. Karena selama masih ada napas dalam perjalanan kehidupan kita, sediakan sedikit waktu
Saya suka bilang kalau orang sakit juga di napas suka putus juga, tenang dan berdoa. Karena ngomong runggurangga, orang rote bilang runggurangga juga Tuhan ambil. Karena itu tenang, punya sedikit waktu untuk kasih tahu apa yang kita inginkan, apa pergumulan kita, apa persoalan kita. Demikian juga dalam rumah tangga. Apa masalah kita? Masalah tidak lebih besar dari kuasa Tuhan. Karena itu hadirkan Tuhan selalu dalam kehidupan rumah tangga kita. Firman Tuhan memberkati kita pada sore hari ini. Amin. Bapak, Mama, Saudara